Halo kawan BRIN, perkenalkan kami dari kelompok 2 Latsar Angkatan 3 CPNS Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022. Di video kali ini tema kami adalah BRIN untuk negeri dengan nilai-nilai berakhlak. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Fengki Marsandi, Ahmad Sahri, Rezi Eko Caraka, dan saya sendiri Rumani Tialisera Putri. Kawan BRIN, untuk mengenal lebih jauh tentang BRIN, yuk kita simak video profil berikut ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional sinergis dalam sebuah orkestrasi. Dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional dan penghela dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN hadir untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia, baik dalam pengembangan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, dan kemanfaatan bagi umat manusia. Kontribusi BRIN untuk Indonesia dengan core value ASN berakhlak. Yuk kita simak kontribusinya. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, BRIN juga tidak luput dari kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Layanan BRIN dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah layanan pengujian analisis, pengukuran, dan kalibrasi. Kemudian layanan kedua adalah layanan penyewaan alat dan mesin. Layanan ketiga layanan produksi, infrastruktur non-riset, dan layanan terakhir adalah jasa konsultasi, bimbingan, dan kerjasama. BRIN tetap harus memberikan pelayanan yang prima kepada publik yang membutuhkan sebagai perwujudan dari nilai berakhlak. Mari kita saksikan selengkapnya di video berikut ini. Inovasi layanan e-layanan sains atau ELSA merupakan aplikasi one-stop station berbasis web yang dapat diakses melalui laman elsa.brin.go.id. ELSA merupakan perwujudan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai penyedia layanan infrastruktur penelitian, pengembangan, dan pengkajian nasional, baik sumber daya manusia maupun perangkat lunak dan keras. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, baik untuk pengguna internal maupun eksternal BRIN, dan memanfaatkan infrastruktur riset dan non-riset BRIN secara mudah, cepat, dan terpercaya. Layanan ELSA meliputi layanan pengujian, analisis, pengukuran, dan kalibrasi, layanan penyewaan alat dan mesin, layanan produksi, infrastruktur non-riset lainnya seperti gedung dan bangunan, ruangan, dan sarana umum lainnya, serta layanan jasa konsultasi, bimbingan, dan kerjasama. ELSA mempermudah pengguna dalam menemukan dan mengajukan layanan, memantau status pengiriman sampel, melakukan pembayaran, memantau tahapan proses yang sedang berjalan hingga pelaksanaan uji selesai, dan mendapatkan hasil yang dapat dipantau secara langsung. Selain memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang menggunakan jasa BRIN juga dituntut untuk bersifat akuntabel dengan cara menyediakan sistem pembayaran online yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna. Selain itu, BRIN juga melaporkan jumlah pengajuan layanan di BRIN setiap tahunnya sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Mari kita saksikan video selanjutnya. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan ELSA Point untuk pengguna internal dan Sistem Informasi PNBP Online atau Simponi untuk pengguna eksternal. Kemudahan akses layanan ELSA ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengajuan layanan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah pengajuan layanan sebanyak 7.728 dan mengalami peningkatan sekitar 2 kali lipat di tahun 2021. Jumlah pengajuan layanan ini diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2022 jika dilihat dari pencapaian pada kuartal 1 yang sebanyak 7.154 pengajuan. ELSA juga membuka layanan infrastruktur riset yang berkontribusi terhadap capaian nasional SDGs atau TPB pada tujuan ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Saat ini, sistem inovasi ELSA untuk layanan infrastruktur riset telah diadaptasi dan diterapkan pada sebagian besar satuan kerja di BRIN yang ada di berbagai kawasan. Seperti, inovasi layanan ELSA memberikan fungsionalitas dan kemudahan akses sarana penelitian, di mana pengguna dapat mencari informasi dengan mudah berdasarkan lokasi, satuan kerja, urutan, atau dengan kata kunci tertentu. Yang pada akhirnya, pengguna layanan ELSA akan mendapatkan kepastian yang lebih terjamin, kenyamanan menggunakan layanan yang lebih baik, dan proses layanan yang berjalan secara efektif dan efisien. Apa pendapat pengguna tentang inovasi ELSA ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Charlie Federini, mahasiswa Magister Ilmu Kimia dari Universitas Indonesia. Saya selalu melakukan pengujian dan karakterisasi melalui layanan ELSA BRIN karena hasil yang diperoleh sangat akurat dan presisi, serta hasilnya juga sangat cepat diperoleh dan juga customer service-nya sangat amat responsif. Melalui layanan ELSA BRIN ini, kualitas publikasi saya juga menjadi meningkat dan saya juga mendapatkan bimbingan dari peneliti-peneliti terbaik. Terima kasih ELSA BRIN. Halo, buat pengguna jasa layanan elektronik layanan sains, Badan Riset dan Inovasi Nasional, saya berbagi pengalaman menggunakan jasa ini, di mana website yang diberikan sangat gampang kita gunakan dan sangat friendly. Pengiriman sampel dapat kita lakukan secara online sehingga kita tidak perlu datang ke BRIN. Kemudian kita bisa melakukan pengujian secara online dengan pendampingan online juga. Kemudian ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pengujian sampel. Terima kasih. Badan Riset dan Inovasi Nasional hadir untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia, baik dalam pengembangan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, dan kemanfaatan bagi umat manusia. Kali ini, saya Fengki Marsandi akan menampilkan video Biodiversitas Indonesia. Penasaran? Mari kita saksikan videonya. Kehidupan manusia bergantung pada tanah, sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencarian. Tumbuhan menyediakan 80% bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30% permukaan bumi dan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Dilewati garis zamrud khatulistiwa dan iklim tropis yang menghangatkan dan pepohonan yang menjulang tinggi dan tumbuh besar di hutan. Indonesia menghasilkan variasi genetik yang sangat melimpah, baik dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Teman-teman semua, Indonesia sebagai negara biodiversitas dunia telah menyediakan kekayaan alam di darat maupun di laut yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Sudah seharusnya lah kita sebagai manusia bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk senantiasa memanfaatkan, menjaga, dan melestarikannya dengan baik. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam rangka menjaga kekayaan alam tersebut, selain keharmonisan antar sesama manusia dengan cara kita tidak membeda-bedakan dalam bergaul, dengan cara kita saling menolong antar sesama tanpa membeda-bedakan suku dan ras, dan juga memberikan pelayanan terbaik kita dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, juga kita harus menjaga Indonesia. Setiap hari Jumat, BRIN memiliki agenda berjudul Brief, BRIN Insight Every Friday. Nah, di mana pada sesi ini diberikan penjelasan oleh Pak Yudo Baskoro selaku Koordinator Pekerja Manajemen Perubahan dan Ibu Diah Rahmawati Sugianto sebagai moderator. Mengenai core values ASN yang terakhir adalah kolaboratif. Poin pertama,
adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah aktif, mempromosikan riset. Yang kedua adalah bersinergi dengan masyarakat. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan mitra melalui hasil riset. Yang keempat adalah tentu konsistensi dalam melaksanakan kesepakatan. Yang kelima adalah berperan dalam memfasilitasi semua pihak yang terkait untuk berkembang. Poin kedua adalah mengenai terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kita bisa bersinergi dalam mencapai tujuan bersama, mengembangkan networking, dan menunjukkan perilaku kooperatif dan terbuka dalam membangun kerjasama. Poin ketiga, last but not least, adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah tentu mengoptimalkan sumber daya alam kita. Yang kedua adalah mencari peluang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga adalah meningkatkan komersialisasi hasil riset. Dan yang keempat adalah membangun semangat entrepreneurship. Sehingga kita bisa membuat penelitian atau kita bisa menciptakan ekosistem riset inovasi yang berkelanjutan atau sustainable. Benar, akan menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Badan Riset dan Inovasi atau BRIN juga turut mencari solusi atas permasalahan ini loh. Selain itu, BRIN juga melakukan riset kebermanfaatan limbah masker melalui proses daur ulang demi terwujudnya circular economy. Circular economy adalah sebuah konsep ekonomi dalam alur lingkaran tertutup di mana kita berusaha untuk menggunakan sumber daya, bahan baku, maupun produk jadi yang bisa dipakai ulang untuk selama mungkin dan menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin. BRIN melakukan kerjasama dengan industri, salah satunya Yayasan Upakara Bufana Nusantara, sebuah industri yang melakukan daur ulang dan memproduksi massal biji plastik hasil pengolahan dari limbah masker. Yayasan ini salah satu penerima program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset loh. Jadi penasaran, gimana ya proses daur ulangnya? Proses daur ulang limbah masker dilakukan dengan memulai proses sterilisasi atau proses desinfeksi limbah masker menggunakan larutan natrium hipoklorit atau NaOCl. Kemudian diekstrusi atau pelelehan limbah masker yang telah dikeringkan dan dipotong kecil pada suhu 170 derajat Celcius menjadi biji plastik atau pelet hingga dapat dicetak menjadi produk baru yang diinginkan seperti pot hidroponik, bak sampah, atau kantong sampah. Oh iya, kawan BRIN juga bisa ikutan untuk mendapatkan dana startup ini loh. BRIN menawarkan program pendanaan startup atau rintisan berbasis hasil riset agar mampu berkembang menjadi perusahaan pemula yang mendatangkan keuntungan dan berkelanjutan. Kamu bisa ke laman pendanaan -risnov.brin.go.id ya untuk informasi lebih lengkap. Sampai jumpa di Bertanya Sains berikutnya kawan BRIN. Sehat-sehat selalu ya! Terima kasih kawan BRIN. Semoga persembahan video BRIN untuk Indonesia dengan core value ASN berakhlak bisa bermanfaat untuk kawan BRIN di seluruh Indonesia.